Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you today? Welcome to English class with Mrs. Hening. Now, we will talk about recount text. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang text recount. Tetapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah yang pertama definition atau definisi dari text recount, yang kedua social function atau fungsi sosialnya, yang ketiga generic structure atau struktur text recount, yang keempat language features atau unsur kebahasaan text recount, yang kelima example atau contoh dari text recount, dan yang terakhir adalah nanti akan ditutup dengan task atau tugas yang akan dikumpulkan setelah pembelajaran ini berlangsung. Nah, apa itu text recount? A text that tell the reader about a story, action, or activity in the past time. Jadi text recount adalah teks yang menceritakan cerita atau kejadian di masa lalu. How about the social function of recount text? The social function of recount text is to tell about past events. Fungsi sosial dari text recount adalah untuk menceritakan tentang kejadian di masa lalu. Now we talk about the generic structure of the text atau struktur dari text recount. Yang pertama ada orientation, pendahuluan, biasanya ada di paragraf yang pertama. Lalu events, urutan kejadian, ada di paragraf kedua dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada reorientation atau penutup. Ini bersifat optional, artinya boleh ada, boleh tidak. Okay, let's study about the language features of recount text. Unsur kebahasaan dari text recount itu apa? Yang pertama, using simple past tense. Jadi menggunakan kalimat yang berpola simple past tense. Seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya, kalimat simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan tentang kejadian di masa lalu. Lalu pola kalimatnya subjek diikuti dengan verb to atau verb kedua. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu using past verb atau menggunakan kata kerja bentuk yang kedua. Selanjutnya using chronological connection, menggunakan kata keterangan koneksi antar waktu untuk menunjukkan urutan kejadian. Misalnya kita bisa menggunakan kata next, selanjutnya, then, kemudian, last, akhirnya. Okay, now look at the example. Nanti kita akan mempelajari contoh dari text recount. Di sini saya ada satu teks entitled My Day yang berjudul My Day. Jadi title judulnya adalah My Day. There are some paragraphs here. The first paragraph, I had a terrible day yesterday. Saya memiliki hari yang buruk kemarin. Nah, itu adalah pendahuluannya yang merupakan orientation. Lalu dilanjutkan dengan paragraf selanjutnya, menunjukkan urutan kejadian mengapa kok hari itu disebut dengan hari yang buruk bagi si penulis. Now kita baca dulu ya. First, I woke up an hour late because my alarm clock didn't go off. Pertama saya bangun terlambat 1 jam karena alarmku tidak berfungsi. Then I was in such a hurry that I burned my hand when I was making breakfast. Lalu saya terburu-buru sehingga tanganku terbakar ketika saya membuat sarapan. After breakfast, I got dressed so quickly that I forgot to wear socks. Setelah sarapan, saya memakai baju sangat cepat sehingga saya lupa mengenakan kaos kaki. Next, I ran out of the house trying to get the bus, but of course I missed it. Selanjutnya, saya lari dari rumah untuk mengejar bis, tetapi tentunya saya ketinggalan. I wanted to take a taxi, but I didn't have enough money. Saya ingin naik taksi, tetapi saya tidak memiliki banyak uang. Paragraf terakhir,
Finally, I walked the 3 miles to my school only to discover that it was Sunday. Akhirnya saya harus berjalan 3 mil ke sekolahku dan ternyata bahwa hari ini tuh hari Minggu. I hope I never have a day as the one I had yesterday. Saya harap saya tidak memiliki hari seperti hari kemarin. Jadi paragraf yang kedua sampai seterusnya itu menunjukkan events atau urutan kejadian, menunjukkan mengapa kok hari itu adalah hari yang buruk bagi si penulis. Nah, kita lihat struktur kalimatnya. Struktur kalimatnya adalah kalimatnya itu menggunakan kalimat yang berpola simple past tense atau kalimat yang menunjukkan kejadian di masa lalu, menggunakan subjek diikuti dengan verb kedua, lalu diikuti dengan objek dan seterusnya. Lalu kalimat itu juga menggunakan penghubung antar waktu, misalnya first pertama, then kemudian, after breakfast setelah sarapan, next selanjutnya, finally akhirnya. Oke, untuk tugas selanjutnya, silakan kalian membuat 2 video. Yang pertama menceritakan pengalamanmu saat bulan Ramadan dari sahur sampai dengan buka puasa. Lalu yang kedua menceritakan pengalamanmu saat perayaan Hari Idul Fitri. Nah, upload kedua video kalian ini di akun Facebook atau Instagram kalian. Jangan lupa saya diberikan linknya dan saya juga di tag. Dan silahkan kalian berbalas komen dan like di video temanmu. Video yang mendapatkan like dan komen terbanyak akan mendapatkan tambahan nilai. Oke? If you have any question, jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa ketik komen di bawah atau bisa juga silahkan japri saya. Oke? I think enough. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.